الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim bukan dari Al-Quran, dan mengucapkannya tidak ada masalah karena mengekspresikan bahwa yang difirmankan Allah itu benar, sedangkan yang melihat bahwa dikaitkan dengan Al-Quran dan setiap orang dulu tidak pernah membaca, itu adalah masalah yang lain. Alhamdulillah, Allah maha benar dalam firman-Nya, dan Allah maha mengetahui apa saja yang difirmankan, yang dilaksanakan, yang diperintahkan, maka Allah maha sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa itu tadi juz yang ke-17 ada surat Al-Anbiya dan ada surat Al-Hajj. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Ustadz Farid yang ada di Lampung dan mengikuti ini meskipun kelihatan malas-malasan ya, tapi luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa surat Al-Anbiya luar biasa diawali dengan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat bagi manusia akuntabilitasnya, yaitu perhitungannya, hisabnya, tapi mereka masih dalam keadaan lengah, dalam keadaan lalai, dan dalam keadaan berpaling, ya kan, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifatnya orang yang lalai, maka terhadap tugas-tugasnya, terhadap kinerja, ya kan, kinerjanya, maka dia lalai. Diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perangkat serta prasarana sarana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa, ya kan, fungsi anggota tubuh untuk menikmati karunia zahir Allah ini, maka semuanya ada, ya, semuanya. Karenanya jadi bahwa manusia, makhluk Allah yang mulia ini penting, dan kemudian terus dinasihatin, diingatkan supaya keluar dari kelalaiannya, dan diberikan bimbingan oleh Allah luar biasa Al-Quranul Karim di surat Al-Anbiya ini ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quranul Karim, di dalamnya ada peringatan untuk kalian, ada keselamatan kalian, ya kan. Apakah tidak pada mau mengerti dan menyadari dan memahaminya? Maka semua teks yang ada di dalam Al-Quran, ada di Quran, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman zahir tentu yang secara tekstual juga bisa dipahami, tentu ada yang kontekstual. Untuk kehidupan ini perlu tekstual dan perlu kontekstual, maka ditekuni membaca Al-Quran adalah ibadah, memahami Al-Quran adalah ibadah, dan kemudian terus dipahami bersama. Jadi tafsirnya yaitu perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu itu adalah tafsir Al-Quranul Karim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang banyak. Nah, tentu harus ngaji, ya kan, dan ngaji, kemudian Allah memberikan dan membimbing untuk mengetahuinya. Surat Al-Anbiya, ya, tentu ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang pura-pura, ada yang serius.
Bahkan ada ungkapan di baliknya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ya, ada orang yang beribadah kepada Allah tapi semaunya sendiri. Jika ada baiknya dia ibadah maka dia mau, dan jika dia beribadah itu justru malah ada cobaan, ada musibah, maka dia bilang gara-gara ibadah maka ini. Jadi ukurannya adalah manfaat, ukurannya adalah pragmatisme, ukurannya adalah oportunisme, ya kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala kamu ndak ibadah pun juga dikasih rezeki, dan bahkan anugerah yang luar biasa itu anugerah hidup ini, ya kan? Diberi hidup, diberi sehat, ini tidak bisa dihargai apapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mau tidak mau maka tentu harus beribadah kepada Allah secara akal sehat, secara rasionalitas, atas konsekuensi logisnya seperti itu. Makanya kadang ada orang kemudian merasa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka karenanya kemudian coba diajak berdialog, ya kan? Man kana yadhunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama'i thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid. Kalau memang ada orang yang merasa tidak ditolong oleh Allah dan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang suruh cari sendiri. Sekarang kamu bisa ndak dengan menarik membuat tangga untuk naik ke atas sana? Toh tenaga itu juga yang memberi Allah, tangga pun juga yang menguasakan Allah, dan nama ke atas itu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Coba naik ke atas, dapat apa kamu? Atau coba kamu buat lubang ke dalam tanah, ya kan? Kemudian cari kebutuhanmu, keinginanmu di dalam tanah. Maka tanah juga milik Allah, kamu bisa ngelobangin juga atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa terlepas dari Allah. Falyamdud bisababin ila samai thumma liyaqta falyudhiban hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid. Apakah jadi bisa menghilangkan jadi kekesalannya, ya kan? Kemarahannya? Tidak bisa. Semuanya sudah ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'akum aynama kuntum, Allah bersamamu dimanapun anda berada, dengan bimbingannya, dengan mau'idhahnya, dengan ilmunya, dengan riayahnya, dengan penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Rabbmu selalu mengintai dan mengawasi. Terima kasih ya Allah, tidak ada lain kecuali terima kasih. Kalau makhluk yang paling dicintai kadang-kadang sama kita, kadang-kadang enggak sama kita. Jadi kayak pasangan suami istri, paling banyak, coba ini di omongan ini penting banget, paling samanya adalah kalau malam, itu pun sebagian malam. Siang pada kabur semuanya, ya kan? Jadi istrinya suami adalah handphone, ya kan? Kemudian suaminya istri adalah handphone juga. Jadi nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadi bersama hambanya sepanjang waktu, sepanjang detik, sepanjang menit. Jika kamu mendekat, maka Allah lebih mendekat, ya kan? Jika kamu menjauh, maka Allah akan menjauh. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Indah sekali. Nah, ini subhanallahil azim yang ada di surat Al-Anbiya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita contoh-contoh jadi para nabi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di situ pertama adalah Nabi Allah Musa, ya kan? Walaqad atayna Musa wa Haruna Musa wa Harun al-Furqana. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai perjalanannya yang luar biasa, yang berat, yaitu dibakar sampai mendapatkan firman qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Luar biasa. Dibaca perjalanan seseorang nabi di surat Al-Anbiya ini, kalau dibaca hampir sama persis dengan perjalanan kehidupan saat ini. Bagaimana
cobaannya orang teguh, bagaimana cobaannya orang bersama Allah, bagaimana cobaannya orang bersama Al-Quran. Itu hampir sama persis bagaimana interaksi dengan penguasa. Coba baca persis bagaimana interaksi dengan penguasa Nabiullah Ibrahim di surat Al-Anbiya. Ayo coba. Itu luar biasa, dahsyat sekali. Tidak jauh beda sebetulnya dengan sekarang ini. Jadi luar biasa, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Al-Quran adalah jadi kehidupan ini. Al-hayatu hiyal Quran, ya kan? Al-Quranu huwa hayatu al-insan. Jadi luar biasa. Maka kalau ada orang yang nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, menyampaikan Al-Quran baik dengan formal atau informal, sebetulnya dia telah menggali kubur dan lubangnya sendiri. Itu luar biasa. Iya. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya kan, kemudian ada apa, jadi Nabiullah Sulaiman, ya kan, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri ila al-ardi. Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, ya kan, kemudian dengan kehebatan kemujizatan yang Allah berikan. Kemudian ada wa Ismail wa Idris wa dzal kifl, ya kan, para nabi semuanya disebutkan oleh Allah. Kemudian ada Dzannun, Nabiullah Yunus, ya kan, kemudian Nabiullah Zakaria dengan Nabiullah Yahya yang doanya, jangan engkau tinggalkan aku sendirian ya Allah, meskipun maknanya berilah aku keturunan, dan akhirnya diberikan Nabiullah Yahya. Tapi siapapun yang ditinggalkan oleh Allah maka akan binasa. Anda hebat karena Allah bersama Anda, maka jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktek kehidupan Anda dekatkanlah seluruh, jadi perbuatan, omongan, dan kebijakan itu mendekat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dipungkasi dengan jadi wa Maryam binata Imran allati, dan wallati ahsanat farjaha, yaitu Sayyidatina Maryam yang suci dengan putranya Al-Masih, ya kan, Ibn Maryam. Maka jadi menjadi contoh yang luar biasa. Dan akhirnya ditutup apa coba kisah ini? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah semua umat yang rentang waktunya dari Nabiullah Ibrahim, Musa, ya kan, kemudian Harun, ya Dawud itu kira-kira 800 tahun dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dan Nabiullah Sulaiman, ya kan, sampai Nabiullah Isa. Riwayat yang ada itu antara 1750 sampai 2000 tahun, itu antara Nabiullah Musa sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Dan itu adalah umat yang satu. Ini adalah bunyi Quran. Halo ayuhan nas, yang pada pinter, yang pada ini, itu adalah umat yang satu, ya kan. Dan kemudian ayat-ayat ini dan kisah ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Anbiya ditutup tentu dengan tentang hari kiamat dan tentang Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa ayat-ayat tadi, kisah tadi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Begitu juga dengan surat Al-Hajj, tapi unik. Surat Al-Hajj ini ada 2 ayat sajdah. Yang unik lagi adalah namanya surat haji, tapi awalnya tentang hari kiamat. Jadi tidak ada, semua kehidupan ini hanya untuk mengingatkan bahwa semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan atau amal itu cuma sedikit sempurnanya karena Allah yang melengkapinya. Maka amal ini itu pun kadang-kadang dipanenin sekarang. Ya Allah, aku berdoa minta dong, ya Allah aku tadi sholat hajat minta dong, ya Allah. Itu dipanenin sekarang, padahal tanpa memanenin itu pun
sudah makan lebih dulu sebetulnya. Ya, itu luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada tentang haji mulai ayat yang ke-26 ya kan sampai ayat yang ke-37, betapa kembali lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menoreh sejarah, bukan merusak sejarah. Awalnya kering kerontang, tidak ada sejarahnya, kemudian dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam dibuat sejarah, jadi menjadi Palestina, Yerusalem, Uruslim ya kan, kemudian Syam itu, dan ada Masjidil Aqsa yang mendirikan Nabiullah Ibrahim, kemudian ada Makkah ya kan itu, dan yang membangun meninggikan Masjidil Haram adalah Nabiullah Ibrahim 40 tahun, kemudian baru Masjidil Aqsa berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Luar biasa. Jadi membuat sejarah bukan merusak sejarah, dan sejarahnya bermanfaat jauh, jadi beribu-ribu tahun menjadi 4.000-an setidaknya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, 127 surat Al-Baqarah. Luar biasa, dahsyat sekali, luar biasa. Ini orang pada membuat sejarah tapi menjauh dari Allah. Lafal Allah pun dikuyo-kuyo dan seterusnya. Ini luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Tapi aku pakai belangkonya Syariddin itu Syarifuddin katanya. Iya. Iya, cuman memang ada beberapa versi ya kan. Jadi yang versi yang saya sampaikan adalah salah satunya, dan versi yang lain jadi bukan bayi yang dibuang itu, dan kemudian ada orang tuanya namanya kayak semacam Syafi'i apa Suja'i begitu. Ya, itu versi yang lain, tapi sepakat bahwa mempunyai perjalanan, dan bahkan ada yang menyebutkan dia seorang wali yang jadzab, yang luar biasa, orang yang sangat menampakkan kesederhanaan, tapi tawakalnya kepada Allah sangat tinggi sekali, luar biasa. Iya, ini ingat tadi itu kuyo-kuyo lafal Allah aja dikuyo-kuyo. Jadi memang membangun tapi malah menjauhkan lafal dari Allah, menjauhkan semuanya dari Allah. Itu bukan membangun, itu ngerusak jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau membangun ya kayak Ibrahim itu, yang awalnya kering kerontang maka menjadi subur, awalnya sepi menjadi ramai, awalnya tidak menghasilkan rezeki yang banyak sekali menjadi, maka sekarang diuji oleh Allah, nggak ada rezekinya, kuranglah, minimal karena haji dan umroh berhenti ya kan. Luar biasa. Ayo orang-orang yang mengikuti para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul khalqi ajmain, apa yang kamu mau? Ada apa sih di pikiran Anda? Ada apa di planning Anda? Ada apa di perbuatan Anda? Itu ada apa sebetulnya? Ingat, kalau orang-orang yang katanya terkena corona itu ngeri, dan akhirnya pada balik menghadap Allah. Untuk disentuh orang aja kadang-kadang nggak boleh jemaah dimuliakan Allah. Ingat ketika orang yang nakal sama Nabiullah Musa, ya kan, yang ada yang menyebutkan Musa Samiri atau apa, maka salah satu hukumannya disebutkan dalam Al-Quran, ya kan, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa, bahwa pergi kamu menjauh dari aku, kata Nabiullah Musa, kamu adalah akan dihukum dan tidak ada orang yang bisa menyentuh kamu, tidak bisa menyentuh, dan kamu setiap melihat orang akan ketakutan, ngeri jamaah dimuliakan Allah. Apa yang Anda pikirkan sejatinya? Ya Allah, ngeri sekali. Ayo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya alam ini, yang punya segala sesuatu yang tidak terbatas. Luar biasa. Saudaraku semuanya, para penonton, Farid yang ada di Lampung, gak usah neko-neko, Anda tidak akan kemana-mana, dan juga tidak